Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit pagi membentang biru pucat, dan matahari baru saja naik dari balik deretan pepohonan. Di sebuah lahan kosong yang dulunya tak terjamah, kini terdengar deru mesin berat yang menggelegar, memecah keheningan pagi. Sebuah ekskavator oranye besar tengah bergerak lincah, meratakan tanah yang akan menjadi fondasi proyek pembangunan perumahan baru. Tanah merah membumbung ke udara setiap kali baketnya mencengkeram keras ke dalam bumi. Para pekerja memakai helm proyek berwarna kuning dan rompi reflektif, bergerak cepat mengikuti arahan sang mandor. Semangat kerja membara, dikejar target waktu. Tidak ada yang mengira, pagi yang tenang itu akan segera berubah menjadi ajang ketegangan yang mendebarkan. Di tengah padatnya aktivitas, suara dentuman logam dan teriakan komando mendominasi suasana. Beberapa truk pengangkut tanah berlalu lalang, mengepulkan debu. Mandor proyek berdiri dengan peta lokasi di tangan, menunjuk arah galian sambil berbicara cepat pada teknisi dan kepala regu. Segalanya tampak berjalan terkoordinasi, seperti orkestra yang tahu betul kapan harus masuk nada. Namun tiba-tiba, suara mesin perlahan kalah oleh deru mesin lain. Mobil SUV hitam yang meluncur cepat dan berhenti di pinggir proyek. Pintu mobil terbuka kasar, menandai kedatangan tamu tak diundang. Seketika perhatian para pekerja beralih dari pekerjaan ke sosok yang keluar dari mobil itu. Dari mobil hitam itu turun 3 pria, masing-masing dengan gaya mencolok dan aura mengintimidasi. Jaket kulit gelap menempel di tubuh kekar mereka, kacamata hitam menyembunyikan tatapan, dan rantai perak besar menggantung di leher seolah mereka datang bukan untuk bersahabat. Langkah mereka mantap, tanpa ragu, menyusuri tanah yang baru saja diratakan, tak peduli sepatu mereka kotor. Para pekerja saling pandang, bisik-bisik mulai terdengar. Itu anak Grip. Tak perlu banyak penjelasan. Nama itu cukup membuat udara berubah. Grip, kelompok preman lokal yang dikenal suka memalak proyek-proyek konstruksi. Mereka tidak peduli legalitas. Yang mereka tahu, siapa yang kerja, harus bayar. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan tato menjalar dari leher hingga tangan, melangkah maju ke tengah proyek. Ia menunjuk langsung ke arah ekskavator yang masih bergerak. Berhenti. Gak ada yang kerja sebelum setor keamanan. Suaranya keras, menggelegar lebih nyaring dari suara mesin. Pekerja yang sedang mengayunkan cangkul langsung berhenti. Sopir truk menurunkan gas. Ekskavator berhenti dengan dentuman berat. Suasana sunyi, seolah seluruh area proyek membeku. Semua mata tertuju padanya, sementara pria itu berdiri di tengah, memancarkan aura ancaman. Mandor proyek akhirnya maju, mencoba menyelesaikan situasi sebelum makin panas. Ia pria parubaya dengan topi proyek yang tampak sudah sering mengalami keributan semacam ini. Tapi kali ini berbeda, karena tekanan dari pria Grip itu sangat agresif. Maaf, Pak, ini lahan resmi. Kami sudah urus semua izin, tak ada kewajiban bayar uang keamanan, katanya, mencoba tetap tenang meski wajahnya mulai pucat. Namun jawaban itu seperti menyulut bara. Pria bertato langsung mendekat, mendorong tubuh sang mandor dengan kasar. Lu pikir gue main-main? Lu kasih gue 5 juta sekarang juga, atau ada yang ngubur di sini? Ancaman itu menggantung di udara, membuat suasana makin tegang. Para pekerja terpaku, tak ada yang berani bergerak. Mereka melihat mandor yang didorong mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ketegangan terasa nyata di udara, dan suara serangga pun seperti lenyap. Tak ada yang menyangka urusan uang keamanan bisa sebrutal ini. Tangan-tangan para tukang menggenggam erat alat kerja, antara ingin membantu dan takut ikut jadi sasaran. Pria bertato yang memimpin itu masih berdiri tegak. Dadanya naik turun karena emosi. Gue kasih waktu sampai gue ngitung 5 menit. Kalau gak ada yang bayar, bakal ada yang tumbang hari ini, teriaknya lantang. Rekan-rekannya berdiri di belakangnya, menjaga, siap memukul kalau perlu.
Pekerja yang tadinya semangat, kini menunduk, berharap badai ini segera berlalu. Di balik kemudi ekskavator, seorang pria muda, sopir andalan proyek itu, menatap dengan rahang mengeras. Ia menyaksikan langsung bagaimana mandornya, yang ia hormati, dipermalukan di depan banyak orang. Darahnya mendidih. Ia bukan orang yang mudah terpancing, tapi hari ini berbeda. Ia tahu siapa orang-orang itu, tapi juga tahu bahwa jika mereka dibiarkan, proyek ini tak akan pernah tenang. Dengan kedua tangan menggenggam tuas kendali, ia mengatur napas. Ia melihat dari balik kaca kabin, pria bertato itu kini menaiki bucket ekskavator, berdiri tinggi di atasnya seperti sedang berpidato, menantang semua yang melihat. Naikin gue ke atas. Biar semua lihat siapa yang punya tempat ini. Teriak pria bertato dengan pongah. Tangannya menunjuk ke segala arah, mempermalukan para pekerja, menyuruh mereka tunduk. Tapi bukannya menurut. Sopir ekskavator justru perlahan menarik tuas. Bucket mulai bergerak, bukan naik, melainkan mengayun ke arah lubang galian besar yang baru saja selesai digali. Awalnya pria bertato itu tertawa, mengira itu bagian dari lelucon. Namun saat bucket miring tiba-tiba dan tubuhnya meluncur bebas ke dalam lubang, ekspresinya berubah panik. Ia jatuh keras ke dasar lubang, terperosok ke dalam lumpur basah. Belum sempat pria itu berdiri, sopir langsung menggerakkan bucket kembali, kali ini untuk menimbun. Tanah merah dituangkan perlahan, menutup tubuh pria itu mulai dari kaki. Teriakan mulai terdengar, campuran antara marah dan takut. "Hei, lu ngapain? Berhenti, berhenti." Tapi sopir tidak berhenti. Ia mengatur laju tanah dengan cermat, tidak membahayakan nyawa, tapi cukup untuk membuat pria itu merasakan gentingnya situasi. Dalam hitungan detik, tubuh pria bertato itu sudah tertimbun hingga dada. Kedua tangannya tak bisa lagi bergerak bebas. Rekan-rekannya hanya bisa menatap, ngeri dan tak tahu harus berbuat apa. Satu dari dua teman pria yang ditimbun berusaha maju, namun langkahnya terhenti saat melihat mata sang sopir dari dalam kabin, dingin dan tak goyah. "Lu gila? Mau ngebunuh dia?" teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Bukan karena tak bisa, tapi karena tak perlu. Semua yang ada di situ tahu, ini bukan pembunuhan, tapi peringatan. Mandor proyek pun datang mendekat. Wajahnya campuran antara syok dan lega. "Sudah, cukup, jangan lanjut," katanya pelan, tapi cukup tegas. Sopir mengangguk pelan, lalu mematikan mesin. Di tengah keheningan, pria bertato itu kini diam, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Mandor berdiri di tepi lubang. Napasnya tersengal karena campuran antara adrenalin dan rasa tak percaya. Pria yang biasanya menjadi ancaman bagi siapapun kini tak lebih dari sosok kotor penuh tanah, tertimbun sampai dada. Wajahnya, yang tadi begitu garang, kini tak menyisakan keangkuhan. Sorot matanya panik, berkedip cepat, seperti mencari celah untuk kabur dari situasi yang tak pernah ia bayangkan. "Berhenti, hentikan, cukup sampai situ," kata Mandor sambil menoleh ke arah sopir ekskavator yang masih berdiri di dekat kabin, tangannya menggenggam erat helmnya. Ia tahu tindakan itu berani, tapi ia juga tahu batasnya. Dan batas itu sudah tercapai. Suara pria bertato mulai berubah dari galak menjadi panik. "Ampun, Bang, gue salah. Tolong keluarin gue dari sini." Suaranya parau, nyaris seperti orang sekarat, meski belum terluka sedikit pun. Rasa takut merayap ke dalam dirinya, menghancurkan semua kepercayaan diri yang tadi ia pamerkan. Tanah yang menekan tubuhnya membuat napasnya pendek, dan ia mulai menangis tanpa malu. Sementara itu, teman-temannya hanya berdiri kaku. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang tahu harus bertindak apa. Sosok yang biasa mereka ikuti kini tak lagi tampak sebagai pemimpin, melainkan orang biasa yang sedang dihukum keras oleh realita. Sopir ekskavator melangkah mendekat, perlahan, dengan tatapan yang dingin dan tak bisa ditebak. Ia berdiri di tepi lubang, menatap pria yang tadi berusaha mengintimidasi mereka semua. "Kami kerja buat makan, bukan buat dilukai," katanya pelan tapi jelas. Setiap katanya seperti palu yang menghantam kesadaran.
Lo pikir lo bisa injak-injak hidup orang seenaknya? Ini pelajaran. Lain kali mikir dulu sebelum nyusahin orang. Suaranya tenang, tanpa teriakan. Tapi justru itu yang membuat semua orang diam membeku. Kata-katanya jauh lebih keras dari pukulan. Itu adalah peringatan, bukan hanya untuk pria di lubang, tapi untuk siapapun yang berniat melakukan hal serupa. Kedua rekan si pria bertato tampak gelisah. Yang satu memegang ponsel, tapi tak jadi menelepon. Yang lain menggigit bibir, matanya menunduk. Keberanian mereka runtuh, seperti tanah basah yang tak sanggup menopang beban. Mereka bukan pengecut, tapi hari ini, mereka tahu mereka salah langkah. Mereka sadar bahwa mereka datang ke tempat yang salah, di waktu yang salah, dengan niat yang salah. Pekerja lain, yang tadinya ketakutan, kini mulai menunjukkan raut lega. Beberapa mengangguk pelan. Ada yang tersenyum samar. Untuk sekali ini, preman bukan lagi sosok yang ditakuti, karena ada satu orang yang cukup berani untuk melawan. Sorakan kecil mulai terdengar dari kejauhan. Bukan tawa, tapi lebih ke ekspresi lega, sebuah luapan perasaan yang selama ini tertahan. Pekerja yang diam di balik truk mulai bertepuk tangan pelan. Suasana berubah drastis. Ketegangan masih ada, tapi berganti dengan rasa hormat. Hormat kepada sopir ekskavator yang berdiri tegak. Tak bergeming meski tahu tindakannya bisa berujung panjang. Tapi hari itu, keberaniannya membuka mata semua orang. Bahwa diam tak selalu menyelamatkan, dan bahwa terkadang, keadilan memang harus diambil dengan tangan sendiri, agar yang biasa menindas tahu bagaimana rasanya menjadi yang tertindas. Setelah beberapa menit yang menegangkan, sopir ekskavator kembali ke kabin dan perlahan menyalakan mesin. Suaranya menderu berat, menggetarkan tanah dan dada semua yang mendengarnya. Namun kali ini, bukan untuk menimbun, melainkan mengangkat kembali tanah yang menutupi pria bertato itu. Satu persatu, Bucket mengeruk tanah dengan hati-hati, membebaskan tubuh pria itu. Ia tak bersuara, hanya terisak pelan sambil menatap kosong ke arah langit. Pekerja lainnya mulai mendekat, tapi tidak untuk menyakiti, hanya berjaga, memastikan semuanya tetap terkendali. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang mengembalikan keseimbangan. Saat pria itu akhirnya berhasil berdiri dengan bantuan rekannya, seluruh tubuhnya kotor, penuh tanah dan lumpur. Bajunya basah, wajahnya penuh debu dan rasa malu. Tidak ada lagi gertakan. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia menunduk, berjalan tertatih meninggalkan lubang tempat ia dihukum. Dua temannya mendampinginya dalam diam, membawa tubuh yang kini terasa lebih ringan karena beban kesombongan telah dihancurkan. Mereka bertiga kembali menuju mobil SUV hitam yang kini tampak lusuh dan tak berwibawa. Saat mesin mobil menyala dan roda berputar, tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Mereka sudah dihentikan oleh sesuatu yang lebih besar dari tangan, oleh rasa hormat yang tak bisa dibeli. Mandor menghela napas panjang dan berjalan perlahan ke arah sopir ekskavator. Di hadapannya, ia menepuk pundak pria muda itu, tak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Pandangan mereka bertemu, dan cukup lewat itu saja, semua tersampaikan. Ucapan terima kasih, kekaguman, dan rasa hormat. Terima kasih sudah jaga kita semua. Akhirnya Mandor berkata. Beberapa pekerja mendekat, ikut mengangguk. Bahkan ada yang menyalami sang sopir. Tak satu pun dari mereka akan melupakan kejadian hari ini. Di proyek ini, di tanah ini, untuk sekali ini, keadilan tidak datang dari seragam, tapi dari keberanian seorang biasa yang memilih untuk tidak tinggal diam. Aktivitas proyek kembali berjalan beberapa jam setelah kejadian itu. Namun atmosfernya berubah total. Ada semangat baru, rasa aman yang tak terlihat tapi terasa. Mereka semua tahu, ancaman bisa datang kapan saja, tapi mereka juga belajar bahwa solidaritas dan keberanian bisa jadi benteng yang lebih kuat dari sekadar pagar besi. Tak ada lagi bisik-bisik takut soal preman. Tak ada lagi kepala yang tertunduk saat mobil asing berhenti. Karena hari itu, seorang di antara mereka membuktikan bahwa tidak semua orang bisa dibeli atau diintimidasi. Dan karena satu tindakan itu, seluruh proyek berdiri di atas pondasi yang lebih kokoh dari beton, keberanian. Hari menjelang sore,
dan matahari mulai turun perlahan ke barat. Suara mesin, ketukan palu, dan gelak tawa mulai kembali mengisi udara. Tapi kenangan akan pagi tadi tidak akan hilang begitu saja. Lubang tempat pria grip dikubur separuh itu kini ditimbun kembali, rata bersama tanah lainnya, namun menyimpan cerita yang akan terus dibagikan dari satu pekerja ke pekerja lain. Kisah tentang bagaimana satu tindakan berani bisa mengubah segalanya. Dan mungkin, di tempat lain, di proyek lain, seseorang yang mendengar cerita ini akan memilih hal serupa, untuk tidak diam saat ketidakadilan datang, meski dengan risiko tinggi. Karena kadang, manusia hanya butuh satu contoh untuk berdiri.